Shalom semua jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah online hari ini. Kita bersyukur karena masih ada kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di sorga, kami datang dan mohon pengampunan kepada Engkau ya Bapa, di atas segala ketelanjuran dan ketidaktertiban kami di hadapan Engkau. Pada pagi hari ini kami mau menyampaikan rasa bersyukur kami ke atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami tahu segala kebaikan dan kasih-Mu Tuhan sentiasa bersama-sama dengan kami. Dalam ibadah hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Mari Tuhan fokuskan pikiran kami agar kami mengerti dan memahami ajaran firman-Mu. Hamba-Mu yang berbicara penuh dengan kekurangan. Mari Roh Kudus berbicaralah melalui firman-Mu untuk kami mengerti dan memahami ajaran-Mu. Jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada pada masa ini, Tuhan Engkau menyertai mereka dengan damai sejahtera dan memberkati keluarga mereka dalam segala perkara. Yesus Kristuslah di tengah-tengah pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa semuanya ini. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi, dimanapun Anda berada pada masa ini, hari ini kita belajar firman Tuhan yang terdapat di dalam Ratapan bab 3 ayat 19 hingga 27. Sekali lagi Ratapan pasal 3 ayat 19 ayat 27. Begini firman Tuhan. Memikirkan pengembaraan dan penderitaanku bagaikan rasa racun yang pahit. Aku terus-menerus memikirkan hal itu sehingga batinku tertekan. Namun harapanku bangkit kembali. Apabila aku teringat akan perkara ini, kasih Tuhan abadi dan rahmat-Nya tidak berkesudahan. Selalu baru setiap pagi, sesungguhnya Dia setia. Tuhan yang aku punyai. Tuhan baik terhadap setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh itu, baik kita menantikan Dia dengan sabar sehingga Dia menyelamatkan kita. Baiklah kita belajar tabah hati ketika masih muda. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, begitulah firman Tuhan yang memberi kita tema kecil, yaitu kasih yang memberi harapan. Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, setiap kita pasti memiliki kesulitan, terutama ketika dalam situasi pandemik ini. Dugaan demi dugaan, di mana dugaan yang kita lalui dalam masa pandemik ini yang paling besar ialah kita diduga dengan jangkitan COVID-19. Cabaran yang dihadapi oleh ahli keluarga, anak-anak, warga emas, orang dewasa sangat terkesan akibat pandemik yang sedang melanda di seluruh dunia pada masa ini. Terkesan dari segi ekonomi, terkesan dari segi pendidikan, terkesan dari segi psikologi dan perhubungan secara nyata. Ini adalah real dan nyata kita hadapi pada masa ini. Namun kesulitan itu bukan untuk ditangisi. Firman Tuhan mengajar kita, kesulitan itu bukan untuk ditangisi, tetapi untuk dihadapi dengan kesabaran dan keyakinan bahwa kita dapat menghadapinya. Hari ini banyak orang yang putus asa, termasuk di kalangan jemaat kita juga, termasuk manusia yang rakyat Malaysia, sama seperti yang terjadi di Yerusalem. Bangsa Yerusalem mengalami keputusasaan atas kehancuran kota Yerusalem. Mereka kepedihan hati dan menangisi kehancuran tersebut, sama seperti keadaan yang kita alami sekarang ini. Walaupun bentuk sejarahnya berbeza, tetapi kesan psikologinya tetap sama. Saudara, namun apa yang dimulai dengan ratapan ini
yang kita belajar pada pagi hari ini, di sebaliknya itu adalah pengharapan. Dalam Yesaya pasal 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita orang Kristen, kita yang diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Apakah kita dapat memahami mengapa kita berada dalam situasi ini? Atau kita pernah bertanya kepada Tuhan, mengapa ini terjadi? Mengapa ini terjadi Tuhan? Apa yang terdapat di dalam hidup kita semasa pandemik ini bukanlah suatu kebetulan. Ada rencana Tuhan yang indah atas hidup kita. Kita memahami bahwa semua ini diambang penggenapan dan semua orang Kristen memahami dan tahu perkara ini. Sebagai orang Kristen, apa yang harus kita lakukan? Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita untuk belajar 4 perkara yang Tuhan senang untuk kita lakukan sebagai anak-anak Allah. Yang pertama, Allah menuntut kita supaya sentiasa berharap kepada Tuhan. Karena itu dalam ayat 22 hingga 23 firman Tuhan mengatakan, karena itu kita harus tetap berharap kepada Tuhan. Karena kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Nah, dalam ayat ini sangat menekankan tetap berharap kepada Tuhan. Karena kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Yakini ini. Jemaat Tuhan, Yeremia ketika menghadapi Yerusalem hancur, dia tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Dia tidak mau terus terperuk di dalam kemalangan dan penderitaan itu. Baginya, Tuhanlah pengharapan atau satu-satunya bagi dia. Tuhanlah pengharapan satu-satunya bagi dia. Yang kedua, Tuhan mau kita menuntut ataupun Tuhan mau kita melakukan agar memandang masalah yang besar itu dengan melihat besarnya kuasa Allah. Kita sebagai orang Kristen pasti mengalami berbagai masalah, terutama dalam masa pandemik ini. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang gaji tidak dicukupkan. Kita takut kita dijangkiti, apabila kita dijangkiti COVID-19, kita tidak tahu apa nak buat, tetapi selalunya ada jalan untuk mengatasi setiap permasalahan itu. Kenapa? Karena kita memiliki Yesus, kita ada harapan, kita berdoa, kita memiliki kuasa yang dibenarkan Kristus sebagai anak-anak Allah. Jangan hanya melihat besarnya masalah itu, tetapi lihatlah betapa besarnya kuasa Allah, kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Ini adalah penekanan yang terdapat di dalam firman Tuhan, di mana kita belajar, kita melatih supaya melihat masalah yang besar itu bersama-sama dengan melihat besarnya kuasa Allah untuk campur tangan di dalam menyelesaikan masalah itu. Amin. Oke, yang ketiga. Yang ketiga, Tuhan mau kita bersikap optimis. Kita harus memiliki sikap optimis, yaitu bagaimana kita melihat masalah itu dari sudut pandangan yang berbeda. Yang berbeda. Pandang masalah itu dengan pemikiran yang positif. Yakinlah bahwa kebaikan Allah di dalam hidupmu tidak akan pernah berkesudahan. Ini sikap optimis ini dan sikap memandang masalah itu dengan pemikiran yang positif memerlukan latihan di dalam setiap diri individu. Karena apa? Apabila kita melihat sesuatu masalah itu dan kita melihat dengan cara yang positif, maka kita akan memiliki kelegaan dan keyakinan bahwa ianya akan dapat diselesaikan di dalam kehidupan kita. Banyak perkara atau terapi yang boleh membolehkan kita bagaimana bersikap optimis di dalam sesuatu
masalah dan melihat itu secara positif. Yang keempat, belajar untuk tabah dan merendahkan diri di hadapan Allah. Kita lihat ayat yang terakhir dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, ayat 27, belajar untuk tabah hati dan merendah hati di hadapan Tuhan. Kita melihat dalam kes-kes musim pandemik ini, ramai orang mengeluarkan kenyataan pribadi. Banyak orang memberikan statement yang melihat kepada sesuatu dan menyatakan statement atas kebijaksanaannya sendiri. Di dalam hal tersebut, saya melihat bahwa manusia yang mengambil statement tersebut tanpa merujuk kepada kebenaran adalah mereka yang tidak memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Oleh itu, sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus dalam situasi pandemik ini, Tuhan berbicara kepada kita agar tetap tabah, selalu menjadi kuat, selalu berseru dan berharap kepada Allah untuk mohon perlindungan dan kekuatan dari segi mentality di dalam menghadapi apa juga cabaran, apa juga keadaan yang sedang berlaku dalam keadaan pandemik ini. Kes yang terbaru yang kita lihat ini ialah kes varian Delta. Ini adalah merupakan virus yang ditakuti oleh manusia, dan kita dalam keadaan yang sangat tidak tentram kerana apabila kita keluar kita risau untuk dijangkiti dan akan mati. Nah, saudara, kita gunakan kuasa yang diberikan oleh Kristus yang menjadikan kita sebagai anak-anak Allah untuk melihat betapa besarnya kuasa Dia daripada virus yang ada di sekitar kita pada masa ini. Nah, saudara, kita melihat bahwa kuasa yang diberikan oleh Kristus sebagai anak-anak Allah untuk melihat besarnya kuasa Allah untuk memulihkan keadaan, sebab kasih setia Tuhan itu dalam hidup, kasih setia Tuhan di dalam hidup kita tidak akan berkesudahan. Nah, saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, sebagai orang Kristen, harapan kita, kasih Allah, kasih yang diberikan oleh Allah telah memberikan pengharapan kepada kita untuk terus taat, untuk terus berseru kepadanya ketika menghadapi kesusahan, terutama dalam musim pandemik ini. Saya mengajak semua jemaat Tuhan supaya tetap bertekun di dalam doa, terus kuat, berharap kepada Tuhan, berlindung di hadapan Tuhan, supaya dihindarkan daripada segala jangkitan yang ada. Sekiranya ada kelalaian kita selama ini untuk kelalaian-kelalaian yang telah kita lakukan akibat kita telah dijangkiti dan sebagainya, itu kita mohon supaya Tuhan melindungi kita untuk yang seterusnya dan ianya tidak akan berulang lagi. Terima kasih di atas perhatian jemaat Tuhan. Sampai di sini saja firman Tuhan untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati jemaat Tuhan. Jaga keselamatan diri dimanapun Anda berada.